kalau tadi sudah disebutkan, sudah menginjak ke nisan tadi. Nah, saya ingin tahu hal yang mungkin kita lacak itu nisan ya. Nah, perbedaan nisan antar abad itu seperti apa? Dan menurut beberapa versi katanya kelompok Belanda itu kan sangat detail ya untuk mencatat, ada gegeran dikit aja dicatat, kemudian ada yang sudah mati atau belum dicatat. Apakah sistem pencatatan zaman Belanda berarti abad berapa ya, 17 ya sekitar itu, apakah juga turut berpengaruh terhadap nisan-nisan yang kemudian namanya ditulis, kemudian apakah sebelum itu nama juga penting dalam nisan atau hanya simbol-simbol sulur-sulur atau seperti apa? Monggo Mas Magister Kupra. Ini yang agak berat ketika berbicara kolonial, karena pernyataan saya ini akan dibantah oleh teman-teman akademik. Kenapa? Karena teman-teman akademik itu salah satu referensi utamanya ketika berbicara masa lalu adalah peta, gitu. Peta itu menurut mereka tidak mungkin berbohong. Padahal adanya peta itulah salah satu pengaburan sejarah. Saya ambil contoh Surabaya. Surabaya itu adalah nama baru. Nama sebelum Surabaya itu Suropringgo. Nama sebelum Suropringgo adalah Junggalu. Suropringgo itu semua bekas bangunan dari keraton itu hilang. Entah itu dijadikan jalan. Yang agak unik itu meninggalkan kuburan. Wallahu a'lam. Kenapa kok kuburan itu tidak bisa digeser dan digusur? Tapi kalau masjid itu ada yang jadi jalan. Ngomong ke pesantren sudah hilang. Akhirnya ketika strategi peta itu terjadi, seolah-olah kita memulai peradaban baru yang dimulai oleh era kolonial itu. Akhirnya ketika dibaca terus, oh iya, berarti sebelum peta ini ada, tidak ada peradaban sebelumnya. Minimal yang ada di rekaman memori kita, oh iya, inilah yang akan jadi patokan. Berarti sebelum ini, berarti ya suasananya seperti ini. Padahal tidak. Banyak sekali. Sama seperti sebenarnya ketika berbicara misalkan peradaban di Gunung Pawitra. Gunung Pawitra itu kan banyak percandian. Bahkan banyak kalangan mempercayai, kalau berbicara di mana itu saya lupa karena fokus kajiannya saya nggak seberapa detail. Di situ diterangkan yang mengerusak candi yang ada di Pawitra itu adalah pasukan Demak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Demak Adorene? Terus selanjutnya ketika menghancurkan Pawitra itu kemana? Itu kan puzzle sejarah yang harus kita cari. Sayangnya mereka tidak mau mencari dan tidak mau terbuka. Untungnya folklore itu menyelamatkan kita. Ini yang agak susah. Makanya orang-orang yang mengendorse sejarah seperti Yai Gus yang sudah diakui secara akademik, Gus Dur yang diakui secara politik dan intelektualnya, kita saat ini kekurangan tokoh-tokoh seperti itu. Nuwun sewu, adanya tokoh-tokoh sekarang yang disebut Gus-Gus itu ceritanya membebek dan sifatnya klinik. Yang kita butuhkan mungkin di beberapa generasi orang tua, strategi itu sudah cukup. Misalkan anak orang tua kita dulu ketika dikasih tahu Mbah Ampel itu ceritone A, B, C, Mbah Bolengku A, B, C, G. Tapi kalau hal yang sifatnya linuih itu diceritakan ke anak-anak kita, jawabannya sulapan ya. Gitu. Lah koyo ceritone Naruto lah. Yang kita hadapi itu adalah generasi saat itu. Makanya rasionalisasi supaya perawatan sejarah ini harus berlangsung, menurut saya saat ini adalah bab arkeologi. Itu Pak saya. Misinya ya tadi itu. Misi saya adalah pergantian metode yang tujuannya sama-sama adalah perawatan ingatan sejarah. Ya ini kan sudah tadi kan sedikit banyak ngomong antropologis ya, ini kita menginjak ke arkeologis. Ini kan para arkeolog ya, pengunjung situs-situs online. Kalau beliau kan situsnya kan Candi Bunden gitu. Ini saya juga situs online. Berarti ini kita sama-sama menghadapi generasi, kalau generasi di bawah kita kan generasi X dan Z. Dan kita hadapi generasi X and XX ini.
Sama-sama pengunjung juga. 19 detik itu sangat perlu. 19 detik aja perlu, apalagi berjam-jam ini kan. Iya, ini saya menginjak pertanyaan arkeolog situs online. Kalau berbicara nisan itu tadi loh, saya ngulang pertanyaan saya yang belum terjawab tentang nisan, perbedaan nisan antar zaman itu seperti apa, kemudian apakah ada pengaruh kolonialisme VOC, kelompok dagang, kemudian dilanjutkan oleh Belanda itu tentang pencatatan. Nisan dan pencatatan itu loh, apakah ada pengaruh? Oh ya, masalah nisan. Nisan itu tidak berhubungan dengan abad. Nisan itu berhubungan dengan induk peradaban setempat. Misalkan tipe-tipe yang selama ini dikenal oleh arkeologi yang hubungannya dengan pernisanan itu kalau di Jawa identik dengan 3 tipe. Yang pertama tipe Demak, berarti ngerujuknya pada Kasultanan Demak Bintoro sana. Yang kedua tipe Troloyo. Tipe Troloyo ini berhubungan dengan tempat penemuannya nisan yang ada di Trowulan sana. Nomor 3 tipe nisan pesisir utara. Ini adalah kesepakatan yang harus terus dielaborasi. Saya awal ketika menggeluti dunia nisan ini, saya membaca laporan-laporan dari kawan-kawan yang memang fokus kajian kuliahnya di bab arkeologi. Saya merasa kurang. Ternyata ketika diselami saestu, banyak hal-hal yang sifatnya pengakuan tentang cerita Islam Nusantara sebenarnya. Tidak semuanya. Orang akademik, minimal referensi buku sejarah pendidikan kita kan tidak mengenal Wali Suci, Wali Songo. Dan ya tadi seperti Giri Kedaton cuma merujuk ke Raden Paku. Itu salah satunya. Jadi nisan itu identik dengan peradaban setempat. Makanya ketika saya bertanya terus perkembangan nisan di Jawa bagaimana? Saya jawab dengan sebegitu kompleksnya. Ternyata nisan di Jawa itu berbeda dengan nisan Aceh. Nisan di Jawa itu sangat lokal, tapi hubungannya dengan peradaban setempat. Saya sebutkan nisan Giri Kedaton beda dengan nisan Demak. Nisan Demak, nisan Giri berbeda dengan nisan Surabayan. Nisan Surabaya, nisan Demak, nisan Giri beda sekali dengan nisan Madura. Nisan Madura, Jawa Timur tadi itu dan Jawa Tengah sebagian berbeda sekali dengan Cirebonan. Cirebonan berbeda sekali dengan Jawa Baratan. Ternyata sangat kompleks. Akhirnya saya ditanya, apakah itu sudah diakui oleh dunia akademik? Diakui, mbok diakui pangga tak tulis ya udah wae. Karena ini adalah fenomena yang ada di lapangan. Dan filsafat ilmu kita kan ya memang adalah sumber data itu yang ada tersedia di lapangan. Dan hal-hal itu yang saya jadikan kajian, objeknya ada di lapangan. Itu. Terus apakah ada pengaruh dengan kolonial? Enggak ada. Justru ini yang agak unik di dunia nisan kita itu. Di nisan kita itu jarang sekali nisan bernama. Nisan bernama di peradaban Pulau Jawa itu sangat jarang. Berbeda dengan peradaban nisan yang di Aceh. Saya mengatakan jarang berarti ada, bukan tidak ada sama sekali. Ada, tapi jarang. Tapi mayoritas tidak ada. Pertanyaannya kenapa? Ada beberapa asumsi, hipotesa dari saya. Mungkin pada waktu itu hubungannya dengan peperangan, penyelamatan keluarga. Tapi identitasnya tetap digunakan dan disimbolkan dengan nisannya. Alasan kedua, karena sifatnya dogmatis, kan ada beberapa kaul ulama yang sifatnya fikih itu tidak memperbolehkan nisan itu dituliskan nama. Alasannya biar tidak nggarai cepat lali. Kan ada beberapa yang mengatakan salah siji alasan gampang lali itu moco tulisan yang maesan. Padahal itu juga belum diteliti secara modern. Jadi
itu adalah beberapa alasan saya. Saya jawab tidak ada kepengaruhan nisan kita dengan kolonial. Ya, terkait baca epitaf di nisan itu, kalau di pondok dulu memang ada itu. Kalau hal-hal yang mempermudah cepat lupa hafalan gitu kan, salah satunya membaca nama di nisan. Dulu saya malah dari nisan tak cari, tak baca. Kalau nggak baca kan nggak ketemu namanya siapa. Tapi alhamdulillah ya sekarang ya lupa juga hafalan karena nggak pernah dihafalkan lagi. Masalahnya itu aja.